Shalom semua. Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang integritas ilahi versus integritas duniawi. Hermann Göring adalah salah satu pemimpin militer dan politik yang sangat setia kepada Hitler pada masa Nazi Jerman. Kesetiaannya sangat besar sehingga apapun yang Hitler perintahkan, ia kerjakan. Dan apa yang Hitler percayai, ia pun percayai. Termasuk dalam kebenciannya kepada orang Yahudi. Secara standar dunia, Göring bisa dikatakan berintegritas karena ia buktikan loyalitasnya pada Hitler, termasuk dalam melakukan kekejaman. Namun, apakah itu integritas yang dimaksud juga oleh Allah? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi kata integritas adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan. Sedangkan, menurut Oxford Online Dictionaries, integritas adalah kualitas kejujuran dan memiliki prinsip moral yang kuat, keadaan yang utuh, dan tidak terbagi. Tapi bagaimana di mata Allah? Menurut Kamus Teologi Westminster, integritas adalah sebuah istilah teologis untuk menunjukkan kemurnian dan kejujuran sebagaimana manusia diciptakan dalam gambar dan rupa Allah. Dalam kamus tersebut juga dikatakan bahwa dalam konteks etika Kristen, integritas adalah ketaatan dalam prinsip dan karakter moral yang dibentuk oleh hati nurani Kristiani. Beberapa hal yang perlu digarisbawahi dari definisi integritas ini adalah bahwa seseorang dikatakan berintegritas jika gambar dan rupa Allah pulih di dalam hidupnya, dan juga bahwa integritas itu dibentuk oleh hati nurani Kristiani. Hati nurani Kristiani adalah suatu kesadaran moral yang bersumber dari Allah sendiri. Dengan demikian, kita harus terus melekat kepada Allah agar moral ilahi juga tertransfer ke dalam hidup kita. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kata gambar sendiri di dalam bahasa Inggris disebut sebagai image, yaitu kata yang berasal dari akar kata bahasa Latin imago, yang berkaitan dengan kata imitate atau tiru. Kata tiru memiliki implikasi menjadi serupa. Dari pengertian ini, kita mengerti bahwa manusia yang berintegritas adalah manusia yang memiliki keserupaan dalam pikiran, perasaan, kehendak, karakter, sifat, sikap, dan moral dengan kualitas seperti Allah. Berbicara tentang integritas ilahi, contoh terbaik di Alkitab tentang pribadi yang menunjukkan integritas ilahi yang sempurna tidak lain dan tidak bukan hanyalah Tuhan Yesus, the man of integrity. Salah satu contoh integritas ilahi yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus tercatat di dalam Yohanes 7 ayat 53 sampai dengan Yohanes 8 ayat 11, yaitu tentang seorang perempuan yang kedapatan berzinah dan akan dilempari batu oleh para ahli Taurat. Di Yohanes 8 ayat 7 Yesus berkata, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Perkataan itu adalah perkataan penuh hikmat yang menghargai kehidupan si perempuan sekaligus menegur para ahli Taurat yang hafal akan hukum Musa tetapi tidak mengerti esensi hukum tersebut yang adalah kasih. Kita dapat mempelajari dua hal yang sangat penting dari integritas Tuhan Yesus. Pertama, murni. Artinya Yesus mengakui dosa si perempuan itu sesuai dengan hukum Musa. Yesus tidak membela dosa perempuan itu dengan mengatakan ia tidak bersalah, sebab jelas ia bersalah. Ada kemurnian hati nurani Yesus yang sama dengan hukum Allah yang tidak terkontaminasi dengan apapun juga. Kedua, jujur. Artinya, kualitas dalam mempraktekkan kemurnian hukum Allah dengan karakter Allah. Hukum Allah jelas menyatakan upah dosa adalah maut. Namun, karakter Allah adalah kasih. Karenanya, Tuhan Yesus mampu mengampuni kesalahan perempuan itu. Pengampunan itu pun mengalir sehingga perempuan itu dipulihkan. Pengampunan yang Yesus berikan bahkan sampai mengorbankan dirinya di atas kayu salib bagi perempuan itu dan bagi kita semua. Inilah karakter ilahi, yaitu kasih. Sehingga dapat disimpulkan, integritas ilahi adalah kemurnian sesuai dengan firman Allah dan kejujuran dalam mempraktekannya yang disertai dengan karakter ilahi. Di sini jelas bahwa integritas ilahi lebih tinggi daripada integritas duniawi dari sisi sumber acuan moral dan keseluruhan cakupan prakteknya dalam kehidupan. Integritas ilahi hanya dimungkinkan untuk dihidupi apabila kita senantiasa bersekutu dan mengenal Allah secara pribadi. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan cek link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati.
Haleluya. Shalom semua jemaat yang dikasihi Kristus. Ada sukacita hari ini? Haleluya. Walaupun kita tetap pakai masker, kita berikan senyuman yang terbaik buat kiri kanan kita. Haleluya. Sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan mendeklarasikan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya adalah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Amin. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita. Haleluya. Shalom semuanya. Gimana kabarnya saudara? Luar biasa. Luar biasa. Berikan tepuk tangan lebih baik lagi untuk Tuhan kita. Haleluya. Mari kita sama-sama tundukkan kepala kita. Kita akan persatukan hati di dalam doa. Syakala barata kala barata kala basyiki la barata kala barata kala basya. Hura barata kala barata kala barata kala barata kala barata kala basyeke la barata kala basyi. Shake la 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 barata kalabas. Hallelujah, hallelujah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Shakara la 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 barata kala la 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 barata kala bashe. Shake la 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 ya la la ya la la ya la la shakara la ya la la barata kala la 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 ya la barata kala bashe. Shake la 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 barata kala barata kala la 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 barata kala bashe. Shake la 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 barata kala basya kala baraba. Terima kasih Tuhan, kami naikkan syukur kami. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan, Kau mengundang setiap kami Tuhan untuk hadir di tempat ini. Bahkan teman-teman kami Tuhan yang akan mengikuti Tuhan ibadah online ya Bapa. Kami percaya Tuhan hadirat-Mu, lawatan-Mu melingkupi setiap kami dimanapun kami berada ya Bapa. Persiapkan diri kami Tuhan, biarlah kami bisa memberikan yang terbaik Tuhan kepada Engkau ya Bapa. Karena kami mengetahui Tuhan, terkadang kami nggak tahu Tuhan gimana caranya Tuhan untuk menyembah Engkau Tuhan. Tapi Roh Kudus-Mu Tuhan yang akan mengajari setiap kami. Sehingga setiap kami akan menikmati Tuhan kasih-Mu, lawatan-Mu Tuhan. Lemah lembutan-Mu Tuhan yang Kau berikan Tuhan bagi setiap kami ya Bapa.
Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan kesehatan yang baik bagi kami, keluarga yang baik, pelayanan yang baik, bisnis usaha pekerjaan yang terbaik ya Bapa. Bahkan rumah yang kami tempatin ya Bapa, penuh dengan damai sejahtera dan sukacita. Sehingga pada saat kami pergi dan pulang ya Bapa, Kau memberikan Tuhan, Kau memberikan Tuhan yang terbaik Tuhan di dalam hidup kami ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah Bapa yang begitu luar biasa seperti Engkau, yang tidak pernah meninggalkan setiap kami. Dan kasih-Mu Tuhan selalu baru Tuhan setiap pagi Tuhan di dalam hidup kami ya Bapa. Dan kami mau Tuhan saat ini Tuhan, untuk memasuk Tuhan ruang kudus-Mu Tuhan, menikmati Tuhan kebaikan-kebaikan-Mu Tuhan bersama dengan Engkau ya Bapa. Biarlah semua Tuhan masalah kami ya Bapa, pergumulan kami Tuhan, kami mau singkirkan Tuhan, dan kami mau fokus Tuhan pada saat ini Tuhan, kepada Engkau ya Bapa. Bekerjalah Tuhan di dalam hidup kami, pribadi lepas pribadi ya Bapa. Biar Roh Kudus-Mu Tuhan tinggal di dalam hati kami, dan kami tinggal di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Bapa atas segala kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Kita sama-sama katakan, amin. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Ku bawa syukurku ke tempat kudus-Mu. Ku bawa sembahku dan pujian bagi-Mu, Bapa dan Rajaku. Ku mengasihi-Mu. Inilah hidupku, ku persembahkan bagi-Mu. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik. Selamanya ku kan selalu menyembah-Mu. Ini persembahanku sebagai korban syukurku. Kerinduanku memuliakan-Mu sepanjang hidupku. Ku bawa syukurku ke tempat kudus-Mu. Ku bawa sembahku dan pujian bagi-Mu, Bapa dan Rajaku. Ku mengasihi-Mu. Inilah hidupku, ku persembahkan bagi-Mu. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik. Selamanya ku kan selalu menyembah-Mu.
Ini persembahanku sebagai korban syukurku, kerinduanku memuliakanmu sepanjang hidupku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik. Selamanya ku kan selalu menyembahmu. Ini persembahanku sebagai korban syukurku, kerinduanku memuliakanmu sepanjang hidupku. Takkan pernah ku bawa, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik. Selamanya, selamanya ku kan selalu menyembahmu. Inilah persembahan kami ya Abah. Ini persembahanku sebagai korban syukurku, kerinduanku memuliakanmu sepanjang hidupku. Mari kita sama-sama sembah Tuhan. Kami bawa sembah kami, angkat suara kita untuk menyembah Tuhan. Syakalabasya, kami bersyukur Tuhan. Bebaskan roh kita untuk menyembah Tuhan, merindukan Dia, merindukan Dia Tuhan di tengah-tengah kita. Kami butuh Engkau ya Bapa, kami butuh Engkau ya Roh Kudus. Bagi kami hati yang terluka Engkau pulihkan Tuhan, yang kecewa Tuhan, bahkan Tuhan Engkau pahit ya Bapa. Engkau ya Bapa mencurahkan Tuhan kelemah lembutan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Ajari kami untuk mengasihi ya Tuhan Yesus. Ajari kami Tuhan untuk bersyukur ya Bapa. Keadaan apapun Tuhan pada saat ini yang kami alami Tuhan, kami mau katakan Engkau baik ya Tuhan Yesus. Syakalalalala baratakala baratakala basyikilamu. Syakalalalala baratakala basyakalaba.
Yes, Lord. Ya Rabbi. Takkan pernah ku bawa Selain yang terbaik, selain yang terbaik, selamanya ku kan selalu menyembahmu. ini hati kami yang kami mau persembahkan Tuhan. Ini persembahanku sebagai korban syukurku, kerinduanku memuliakanmu sepanjang hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur pada. Dengan apakah ku balas? Dengan apa kan ku balas? Di dalam hadirat Tuhan, bisa mengajak kita semuanya untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kebaikanmu Segenap hatiku, segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur pada. dengan apakah ku balas? Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur pada. Segenap hatiku, Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur pada. segenap hatiku, Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Terima kasih ya Bapa, kami bisa memuji dan menyembah Engkau ya Bapa. Dan kami bersyukur Tuhan, Engkau memperbaharui Tuhan setiap kami Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan, kami bisa berkumpul di tempat ini bersama-sama untuk memuliakan Engkau Tuhan. Kami mau lebih lagi Tuhan menari bersorak ya Bapa. Karena Engkau yang ajaib dan Engkau yang layak menerima Tuhan semua pujian penyembahan dari setiap kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Kita sama-sama katakan amin. Katakan haleluya. Yes, kita menari buat Tuhan. Amin. Amin. Yesus, kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan,
sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Yesus kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganmu, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Masih semangat semua? Amin. Haleluya. Kita deklarasikan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di Menau, melebihi yang terjadi di Asusastri. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Amin. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Ini waktunya kita akan memberi yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kita persatukan hati di dalam doa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Ini setiap kami Tuhan yang akan memberi Tuhan yang terbaik Tuhan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Bila setiap anak-anak-Mu Tuhan yang akan memberi Tuhan, Kau kembalikan Tuhan 100 kali lipat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami mau Tuhan memberi Tuhan dengan sukacita yang berasal daripada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa, kita sama-sama katakan amin. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Bapa, ku persembahkan tubuhku
sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Kita mulai dari awal lebih sungguh-sungguh katakan. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Dalam musik yang bermain kita menikmati. Yes Lord. Tuhan, Haleluya. sembahkan Tuhan, Kami mau serahkan hidup kami Tuhan. serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Mari kita sama-sama sembah. Shikila Shikila sembahkan Tuhan. Mungkin yang sebelumnya kami masih mau memberikan yang terbaik, tapi saat ini kami mau memberikan yang terbaik kepada Engkau ya Bapa. Untuk kemuliaan namamu. Shikila barata kalaba shikila la 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 barata kalaba she. Sembahkan Shakala barata kalaba shakala barata kalabu. serahkan hidupku kepadamu Shikila barata untuk kemuliaan namamu. Di dalam hadirat Tuhan saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri bersama-sama. Shikila barata kalabashe. Saya mengajak kita untuk menyembah Tuhan. Shikila barata kalabashe. Berikan waktu yang terbaik. Berikan waktu kita yang terbaik untuk menyembah Tuhan. Naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Shakala barata kalabashe. Waktu yang berharga ini jangan kita sia-siakan, tapi kita
kasihkan yang terbaik kepada Tuhan. Shikila barata kala barata kala barata kala barata kala barata kala basya. Pura barata kala la 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 barata kala barata kala barata kala bu. Shikila la 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 barata kala barata kala barata kala bu. Shikila la 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 basya kala basya. Shikila la 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 barata kala basya kala barata kala barata kala bu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami bisa memuji dan menyembah Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan lawatanmu Tuhan bagi setiap kami ya Bapa. Dan sebentar lagi Tuhan, kami akan duduk manis Tuhan untuk mendengarkan Tuhan isi hatimu ya Bapa. Urapi setiap kami Tuhan, sehingga pada saat kami ya Bapa pulang dari tempat ini Tuhan, kami bisa membawa Tuhan sebuah rema Tuhan yang Kau berikan Tuhan bagi setiap kami ya Bapa. Urapi Tuhan setiap kami ya Bapa. Bahkan Tuhan, karyawan kami Tuhan yang akan menyampaikan isi hatimu Tuhan Pak Heron ya Bapa. Biarlah kata-kata yang sederhana Tuhan, yang akan membentuk setiap kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa untuk kasih setia dan perlindungan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa kita sama-sama katakan, amin. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Perkenankan Tuhan, kami sebagai umat-umat pilihan-Mu beribadah pada minggu siang ini. Baik umat-umat-Mu pada khususnya yang mendapatkan undangan dari Tuhan. Datang Tuhan, di dalam ibadah di gereja-Mu ini. Baik di GBI Taman Square, baik yang ada di GBI Kute, yang ada di Bali, dan di cabang-cabang Rayon 1I lainnya. Bapak perkenankan Tuhan orang yang berjuang untuk datang beribadah di gereja-Mu. Mereka tidak takut. Saat ini penyakit sampar menular yang sedang bekerja begitu dahsyat. Banyak orang yang terkena terjangkit. Banyak orang yang meninggal. Tapi kami tahu sebagai umat-umat pilihan-Mu Tuhan, di tangan kanan-Mu ada umur panjang, di tangan kiri-Mu ada kekayaan kehormatan. Dan firman-Mu katakan, jangan takut. Kami tidak boleh takut, tetapi kami taat dengan peraturan-peraturan yang Tuhan berikan melalui pemerintah yang sah. Kami harus jaga jarak, membersihkan atau mencuci tangan. Tuhan, kami sangat mengerti itu dan kami lakukan Tuhan. Kami tidak akan banyak untuk berkerumun Tuhan. Kami mau dengar-dengar dan patuh. Dan kami tak lupa sebagai hamba Allah mendoakan, memberkati juga anak-anak-Mu yang beribadah secara online. Kau berkati mereka yang benar-benar beribadah dengan sungguh-sungguh, mereka yang ada di rumah. Bapak, berkati ya anak-anak-Mu di mana berada. Biarlah anak-anak-Mu yang beribadah online sama dengan offline. Dengan segenap hati. Bukan setengah, segenap hati. Santun. Terfokus dengan Tuhan. Berdoa bersama-sama, memuji bersama-sama, menyembah bersama-sama Tuhan. Untuk meninggikan, memuliakan Tuhan. Biarlah kami mendengar firman Tuhan. Menjadi jalan pelita dalam hidup kami. Supaya kami tidak tersesat. Rapi hamba-Mu, rapi anak-anak-Mu. Biar firman ini benar-benar menjadi berkat buat anak-anak-Mu. Baik yang di gereja, baik yang di rumah. Dalam nama Yesus, haleluya. Katakan, beri tepuk tangan lagi. Silakan duduk yang offline. Shalom saudaraku.
dan ada di gereja GBI Taman Mini Square. Shalom juga yang saat ini juga yang sedang beribadah di GBI Kute Bali. Saya percaya minggu depan ya doakan saya bisa berada bersama-sama saudara di Pulau Bali. Dan juga shalom untuk saudara-saudaraku yang beribadah di rumah dan semuanya yang ada di Gereja Rayon 1I. Ya, saya tidak sebutkan satu persatu baik di Jakarta maupun di luar Jakarta. Saudaraku kasih dalam Tuhan, kita bersyukur kita sudah masuk bulan Juni. Kita terima kasih kepada Bapak. Apakah saudara yang di rumah atau di dalam gereja begitu sudah melewati ya tanggal 31 masuk tanggal 1, apakah saudara sudah mengucap syukur kepada Tuhan bahwa saudara dan saya, keluarga kita semuanya yang sakit disembuhkan, ya saudara, kita diberi panjang umur, kita dijauhkan dari segala penyakit sampar menular. Nah ini tanda-tandanya saudara, kedatangan Tuhan yang tidak lama lagi. Salah satunya adalah penyakit sampar. Ini tidak akan berhenti. Gelombang 1, gelombang kedua, gelombang ketiga. Saya juga mendengar berita bahwa PBB, WHO menyatakan bahwa Afrika tidak siap untuk gelombang ketiga virus corona. Semua Tuhan izinkan untuk mengingatkan kita yang masih hidup ini. Mari kita berikan persembahan yang benar, yang layak di hadapan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan sudah memberikan persembahan hidupnya kepada kita di kayu salib. Dan tidak berhenti di situ, saudara, dan dia ada di surga. Saudara, dia menyediakan rumah. Ya, di rumah Bapak banyak tempat tinggal buat saudara-saudara menjadi pemenang lebih dari pemenang. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Haleluya. Ya. Saudaraku kasih dalam Tuhan, di dalam ibadah bukan Tuhan perhitungkan hal-hal yang lain. Baik kita ibadah secara pribadi kita, baik kita ibadah bersama keluarga, dan khususnya ibadah hari Minggu ini. Baik ibadah juga cool. Ibadah yang diperlukan adalah ibadah yang murni. Kenapa diperlukan ibadah yang murni? Yang ya saudara yang tidak ada hal-hal yang negatif. Benar-benar murni. Ada satu kerinduan kita tuh mau berjumpa dengan Tuhan. Kalau saudara harus juga memiliki doa yang dengan doa yang hati yang murni. Pujian penyembahan yang benar-benar saudara tidak ada ditutupi dengan hal-hal kepopuleran. Ya, supaya dikenal. Benar-benar pujian penyembahan yang murni di hadapan Tuhan. Amin. Nah, saudara ibadah secara online maupun offline saudara datang dalam gereja, Tuhan memerlukan ibadah yang murni, yang sejati di dalam diri kita. Supaya Tuhan itu hadir. Ya. Kita perlu Tuhan di dalam ibadah. Kalau saudara kita beribadah, Tuhan tidak datang, tidak hadir, buat apa kita beribadah? Maka saya sebagai hamba Allah, Tuhan percayakan saya di beberapa cabang daerah yang satu, khususnya di GBI Taman Square, juga di GBI Kute. Buat apa jemaat dengan jumlah lebih dari 2-3 orang datang untuk beribadah, tapi tidak ada hadirat Allah. Sia-sia. Pemuji penyembah datang pagi-pagi atau siap-siap. Meninggalkan keluarga yang sudah berkeluarga. Datang beribadah, memainkan musik. Tetapi Tuhan gak hadir. Saudaraku kasih dalam Tuhan, saya sangat percaya, 100% sangat percaya. Saudara bahwa saudara yang banyakkan hadir dalam gereja perlu merasakan hadirat Tuhan. Perlu. Memang ada sebagian kecil ya, kecil. Saudara, gak bisa dimungkirin. Jadi jodoh. Ada. Ya.
Ada. Yang single nih. Yang double ya janganlah. Ya. Ada yang mencari apa? Koneksi. Mungkin di gereja ada kenalan, bisa ada lowongan kerjaan. Itu tinggalkan semua hal-hal itu tuh tidak murni. Kita datang kepada Tuhan dengan yang hati yang murni. Amin. Amin. Ya, di dalam Roma 12, di dalam ibadah kita harus memberikan persembahan yang benar. Ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Apa saudara? Persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah, itulah ibadahmu yang sejati. Ya. Yang hidup itulah Tuhan nanti hadir. Jangan sampai saudara persembahan tapi dengan kerohanian yang mati. Dalam ibadah bukan cari sesuatu secara jasmani, tapi cari sesuatu yang rohani yang menghidupkan. Yang kudus. Jangan kita memberikan persembahan kepada Tuhan dalam ibadah itu yang cacat. Artinya cacat, kita datang dengan hati yang dengki. Hati yang jahat. Tidak mau mengampuni orang lain atau keluarga sendiri. Dendam. Ayo saudaraku kasih dalam Tuhan. Jangan kau mengalami kerugian sebagai umat-umat Tuhan. Tuhan yang kita cari. Tuhan yang kita sembah. Dia adalah Maha Kudus, Maha Pengasih. Nah kita ini adalah umat yang dipanggil, yang dipilih, yang ditebusnya. Siapa yang mau datang dalam Tuhan? Di dalam Mazmur 24:4. Saudara adalah hati yang murni. Tangan yang bersih, artinya perbuatan yang bersih. Maka saudaraku, yang di rumah, yang di gereja Tuhan. Jangan kau pertahankan hatimu yang jahat. Jangan kau tidak kudus datang kepada Tuhan. Karena Allah kita kudus. Jangan kita datang ke gereja, kita datang itu Tuhan. Tangan terangkat tapi hatinya jahat. Rugi kita. Doa kita nggak didengar. Maka tuh jangan menyalahkan Tuhan. Aku nih sudah lama menjadi orang Kristen. Aku nih sering ke gereja. Kata sering tidak jamin saudaraku kasih dalam Tuhan. Tuhan itu hadir, Tuhan itu memberikan jalan kemenangan kepada kita. Kata yang murni, yang sejati itulah yang Tuhan hadir. Tuhan menjamah doa kita. Tuhan akan menjawab dan memberikan jalan kemenangan. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya. Ya. Saudara, sebelum kita masuk dalam ayat yang kedua. Kemarin saya mendapatkan sesuatu yang dari Tuhan. Apa sih isi khotbahnya Petrus? Ya saudara, di dalam Kisah Rasul 2 ayat 14. Kita orang Kristen harus tahu loh. Kan banyak kan para pendeta, para hamba-hamba Tuhan di YouTube juga berkata, begitu Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan berjanji, engkau akan menerima kuasa Roh Kudus turun atasmu. Engkau akan menjadi saksiku dari Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria sampai ujung bumi. Saudara, lalu saudara di dalam Kisah Para Rasul 2, apakah di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 itu terjadi? Terjadi, buktinya di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 14, saudara lihat khotbah Petrus dalam berapa menit saja. 3.000 orang bertobat minta dibaptis. 3.000 orang saudara. Dalam ibadah Petrus pimpin saudara. Dalam hitungan menit. Tidak lebih dari 5 menit. Khotbahnya mengena mereka. Dan mereka bertobat. Nah orang yang bertobat minta dibaptis adalah orang yang sungguh-sungguh hatinya haus. Orang yang sungguh-sungguh mau bertobat. Inilah
ibadah yang sejati. Inilah yang merubah. Jadi siapapun orang yang datang saudara ke gereja dengan keadaan apapun, orang yang berdosa, orang yang rusak, orang yang punya penyakit apapun, orang yang kekurangan apapun, Tuhan datang untuk menolong setiap umat-umatnya yang berteriak kepada Dia. Yang berteriak kepada Dia, Tuhan datang. Jadi ke gereja bukan cari kepopuleran, cari kekayaan. Itu semua Tuhan sudah sediakan. Kalau sampai terjadi kepopuleran, itu saudara karena Tuhan. Biar nama Tuhan ditinggikan dengan kepopuleran seseorang. Kita tetap rendah hati seperti 24 tua-tua. Kalau orang diberkati jangan sombong. Di atas sombong jangan songong. Tetap rendah hati muliakan Tuhan. Ya, saudaraku, kenapa jangan songong di atas kesombongan? Orang yang diberkati yang disebut orang kaya tetap aja dia menginjak lantai. Kecuali dia terbang. Karena udah diberkati dia melayang-layang. Yang lain di bawah. Sama kok. Naik mobil mewah tetap aja dia melandasi aspal. Di rumah tetap pondasinya lantai. Belum terangkat ke surga. Orang yang terangkat ke surga bukan orang yang sombong atau songong, tapi orang yang rendah hati. Biar keadaan apapun diproses, tidak diproses, belum diberkati, tetap rendah hati. Amin. Amin. Nah, khotbah Petrus saya janjikan pada saudara, ada 6 poin. Di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 14 ini. Saudara harus tahu nih sebagai jemaat, sebagai pengerja, apa sih? Sampai orang mau bertobat. Petrus berkhotbah, pertama Yesus adalah Tuhan dengan yakin. Petrus berkata, Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah juru selamat. Yesus yang tersalibkan, bukan orang lain. Dan Yesus itu bangkit. Yesus dimuliakan. Jadi deklarasikan Tuhan dalam hidup kita. Di dalam diri kita. Petrus mengakui. Ya, Yesus adalah Tuhan. Amin, saudara. Bahwa yang disalib itu Yesus. Yesus itu bangkit, gak mati selamanya. Dan Yesus dimuliakan karena dia adalah Tuhan. Orang tercengang. Inilah saudara yang Tuhan mau dalam ibadah. Bukan untuk memperkenalkan dirinya, untuk kehebatan dirinya. Tapi Petrus mengatakan, Yesus adalah Tuhan. Yang disalibkan adalah Yesus, bukan manusia biasa. Yesus bangkit, tidak ada seperti dia. Dan dia dimuliakan. Apa Yesus enggak berkenan? Berkenan di dalam pelayanan kita. Di dalam hidup orang Kristen, kalau mau diberkati Tuhan, harus seperti itu. Ya. Pertama-tama saudara, yang disebut segenap hati mengasihi Tuhan, segenap jiwa, segenap akal budi, sebut dulu Tuhan. Jangan yang lain-lain. Matius 6 ayat 33, carilah dulu kerajaan Allah, kebenarannya. Jadi cari dulu kerajaan Allah, beritakan dulu kerajaan Allah. Dan kebenarannya, itulah engkau yang dimateraikan oleh darah Yesus. Disitulah firman Tuhan menjadi pelita dalam hidup kita. Maka kesemuanya akan ditambah-tambahkan. Supaya engkau menjadi garam terang dunia. Amin. Yang kedua, Petrus katakan apa? Yesus kini di sebelah kanan Allah. Ya. Dan ia menerima kuasa untuk mencurahkan Roh Kudus atas semua orang percaya. Atas orang percaya.
Dia ada di sebelah kanan Allah. Dia diberikan kuasa untuk apa? Mencurahkan kuasanya, yaitu roh Allah. Roh Kudus di bumi ini untuk orang yang percaya. Orang yang percaya. Orang yang hatinya bersih. Pak, saya belum bersih, Pak. Dah, ayo bersihkan. Minta kepada Tuhan. Belum murnikan. Tuhan sudah disalibkan untuk kita. Salib Tuhan itu berlaku untuk hidup kita. Selama kita mau bertobat. Yang ketiga, setiap orang harus beriman. Tuh kan. Bukan tiba-tiba dicurahkan kuasa Roh Kudus begitu saja. Ya. Harus beriman kepada siapa? Yesus. Buat apa Roh Kudus dicurahkan supaya kita menjadi saksi Tuhan di mana kita berada kalau kita tidak orang yang beriman? Kita harus orang Kristen yang beriman kepada Yesus. Iman ini tetap teguh, iman ini tidak tergoncangkan, kita menjadi umat kobra. Terus saudara apa kata? Berhenti berdosa. Berhenti berbuat dosa. Bertobat dari dosa. Ini poin yang ketiga. Di situ baptisan terjadi. Ya, saya mau dibaptis, saya mau bertobat. Supaya ada kuasa Roh Kudus dicurahkan. Yang keempat, orang percaya harus apa? Menantikan karunia atau baptisan dalam Roh Kudus yang dijanjikan. Itulah sebagai umat pilihan, umat yang disayang, kita harus menerima baptisan Roh Kudus. Supaya ada jalan kemenangan, jalan yang mengingatkan kita, jalan yang membimbing kita, jalan yang menegur kita. Kita tuh perlu penolong. Kalau enggak, kita tidak tahu tuh jalan yang benar tuh mana. Yang kelima, umat Tuhan beriman harus memisahkan diri dari dunia angkatan yang jahat. Jadi kalau sudah dibaptis, miliki iman dan sungguh-sungguh bertobat, ayo putuskan dalam sikap hidup kita. Hindarkan orang-orang yang mencelakakan kita dalam kehidupan berdosa. Itu kita harus. Jauhkan dari angkatan-angkatan yang jahat. Sudah tahu orang itu tukang gosip, pemecah belah. Orang itu pokoknya jahat yang saudara diizinkan Tuhan tahu. Udah jangan saudara ya menjadi sahabat. Jangan menjadi saudara ya teman kehidupan. Tuhan katakan apa? Harus memisahkan diri dari dunia angkatan yang jahat. Yang keenam, Petrus katakan apa? Yesus Kristus akan kembali. Nah, kalau orang yang percaya, saudara, yakinkan bahwa Yesus akan kembali. Yesus akan memulihkan kerajaan Allah. Jadi kita orang Kristen, sudah bosan dengar Tuhan Yesus mau datang, mau datang. Lu pasti datang kok itu. Hanya tunggu waktu, pasti datang. Maka berjaga-jagalah kita sebagai umat pilihan. Jangan dia datang kita tidak terangkat. Atau kita hidupnya selesai sebelum kedatangan Tuhan, keadaan gak benar. Mari, sucikan dirimu artinya cucikan hatimu. Berjuang, tinggalkan orang yang jahat. Sikap yang gak benar, tinggalkan itu. Saya berjuang, saudara berjuang. Amin. Supaya saudara berhasil dalam hidup yang akan datang ini. Kalau saudara berhasil dan saudara memuliakan Tuhan, apakah Tuhan memanggil saudara?
Kehidupan saudara diperlukan Tuhan untuk menjadi saksi. Seperti Petrus, supaya banyak orang bertobat. Tidak perlu saudara jadi pendeta. Saudaraku kasih predikatmu, jadikanlah umat yang layak di hadapan Tuhan. Beri tepuk tangan dulu untuk Tuhan kita, haleluya. Roma 12 ayat kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, yang sempurna. Tadi di dalam ayat ini jelas saudara, ibadah yang sejati tidak berbicara berapa kali umat-umat Tuhan datang ke gereja atau beribadah kepada Tuhan. Tidak menjamin. Ibadah bukan diukur dalam kerajinan kita untuk menghadiri jam-jam di dalam ibadah. Ibadah sejati saudara jangan semata-mata loh. Bahwa kita memberikan persembahan yang besar yang kecil dalam gereja Tuhan. Jangan semata-mata itu. Ibadah yang diperlukan hati yang murni. Kewajiban kita saudara kalau kita mendapatkan apa saja upah, gaji, berkat-berkat yang lain kita sisipkan 1/10 itu udah kewajiban. Apakah kita kehilangan 10%? Saya katakan tidak saudara. Sampai saat ini saya katakan tidak. Seolah-olah pendapatan 100% kita terima 1 juta. Tuhan minta 10% itu sudah kewajiban kita. 100.000 kita pernah. Menjadi kurang 900. Hilangkan 100. Tidak saudara. Nikmatin dulu 900. Yang 100 dikembalikan 100 kali lipat. Waktu Tuhan. Percaya ini. Percaya ini. Jangan saudara gak percaya. Ya. Itu hanya ketaatan kesetiaan. Saya tahu banyak umat-umat Tuhan tidak lakukan itu. Hanya gaji doang. Atau gaji pun nggak jujur. Loh Tuhan nggak marah kok. Itu kan hanya kerugian saudara sendiri yang nggak jujur. Kalau kita jujur Tuhan itu akan kembalikan dari 1/10 itu menjadi 100 kali lipat. Percaya ini, pegang baik-baik. Jadi ibadah bukan diukuran dengan kekuatan kita. Ibadah diukur dengan kekuatan hati kita. Kalau hatimu murni, engkau rindu kepada Tuhan. Engkau sangat rindu. Engkau nantikan. Ayo. Pujian ini sangat memberkati kita. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Allah kuasa dalam kemuliaan yang Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya. Pegang baik-baik dalam Matius 7:22. Saya diingatkan kembali untuk ibadah kedua ini. Hati-hati saudara yang melayanin. Dalam gereja maupun di luar gereja. Jangan sombong. Kalau Tuhan pakai
rendah hati. Jangan kau bungkus dengan kerendahan hatimu tapi kesombongan. Hati-hati, meskipun saudara sebagai orang tua atau sebagai suami istri, kalau kau diberkati Tuhan, jangan sombong. Ya. Tuhan tahu semua hati kita, sedetil-detilnya, setitik komanya Tuhan tahu semuanya. Manusia bisa kau bohongi dengan karya-karya Tuhan yang kau pakai. Tapi Tuhan tahu, Tuhan tahu, Tuhan tahu. Saya ingatkan saudara, jangan sampai pada hari akhir Tuhan gak mengenal kita. Ini yang kita harus jaga. Seolah-olah di mata orang, di mata yang saudara kenal, saudara waduh melayanin, waduh macam-macam lah seolah-olah baik. Loh itu baik kalau saudara melayani dengan hati yang murni. Sangat baik. Apalagi di mimbar ini. Mimbar jangan dibuat panggung, jangan cari bintang-bintang kecil. Kita di mimbar itu sikap yang santun. Santun. Karena kita memberitakan tentang kerajaan Allah. Kita mentinggikan Tuhan. Jangan kita di mimbar atau di tempat. Ya saudara, ini bukan panggung, ini mimbar. Kita performan asal-asalan. Saya sangat sedih. Maka saya bilang sama Tuhan, Tuhan, di mana Tuhan percayakan gereja yang di bawah pengembalaan saya. Jangan sampai ada orang yang datang untuk melayani Tuhan. Di mimbar apalagi, dengan celana jin sobek-sobek. Ya rambut gondrong, pakai bando, diikat kayak belangkon begitu. Bukan saya ngiri gak punya rambut. Ya. Tuhan tuh raja di atas segala raja. Tuhan katakan apa? Saudaraku kasihan Tuhan, kita harus hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Lo benar saudara. Ini supaya nih mereka yang melihat di YouTube supaya mendengar ini juga ini. Ya, saya bukan mengkritik. Saya rindu supaya generasi ini penerus ini santun rohani, santun jasmani, penampilannya santun. Ya. Saya saudara iri secara positif. Saudara kita yang lain tuh beribadah pakaiannya rapi sekali. Saya iri kenapa ya? Kok anak-anak sekarang ini, anak-anak Tuhan kok asal-asalan. Melayani pakai topi lah. Topi kebalik lah, topi miring lah. Sedih saya, benar-benar. Di dalam Matius 22 saudara lihat di sini. Ayat 12. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Saudara, apa yang terjadi? Dicampakkan di tempat yang lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi. Jadi kita menghadap kepada Tuhan, kita melayani saudara. Yang diperlukan hati murni, santun rohani. Jangan sombong, jangan congkak. Jangan segala sesuatu itu uang, diukur uang. Orang bisa tunduk karena uang. Karena kita melayani tunduk dengan orang karena uang. Karena Tuhan. Karena panggilan. Panggilan yang kudus. Jangan cari kepopuleran. Di mana saja. Di mimbar apalagi. Ini tempat yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Ya, saudara. Berikan yang terbaik buat Tuhan. Jadi berikan yang terbaik. Hati-hati sekali lagi. Matius 22. Hati-hati saudara, hati-hati.
Sudah nubuat, menyembuhkan orang, ngusir setan, nggak diterima, ditolak sama Tuhan. Tidak masuk kerajaan Allah. Saudara, nggak dikenal sama Tuhan. Sia-sia nggak saudara apa yang kita lakukan di dunia ini? Sia-sia. Tuhan tuh ngeliat hati sekali lagi. Maka umat-umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan di mana kau berada. Mari kita sadari segala dosa. Ya. Apa yang diperbuat ini mari kita bertobat. Dan izinkan saya katakan. Orang Kristen tidak boleh cerai. Ini saya sisipkan sedikit. Kalau orang sudah disatukan bagaimanapun itu karena pilihanmu. Bukan zaman dulu. Zaman Siti Nurbaya. Dijodohin. Kena kagak dijodohin sudah nikah. Tapi ini yang sekarang ini kan kita yang kenal, kita yang minta. Supaya diberkati, sudah diberkati. Nggak cocok macam-macam cerai. Nggak bisa. Dunia boleh menceraikan, tapi engkau tetap di dalam Tuhan, engkau suami istri. Kecuali kematian. Ya. Tolong ini saya ingatkan nih. Cacat kita di hadapan Tuhan. Cacat kita. Jangan. Sekali lagi jangan. Apapun dibola-balik, nggak bisa. Maka itu berhenti. Ya, dari yang tidak terpuji di hadapan Tuhan. Jangan dosa ditutup-tutupin. Seolah-olah benar, ini benar, jangan. Rugi sendiri. Ingat Matius 7:22. Saya merindukan, sangat merindukan supaya saudara beribadah kepada Tuhan baik di kul, cara pribadi, mesbah keluarga, apalagi di gereja. Rindukan lawatan Tuhan. Supaya Tuhan itu hadir dalam ibadah. Amin. Supaya kita mendapatkan hati yang teguh. Ya, supaya kita, saudara memiliki iman yang percaya kepada Tuhan. Supaya iman kita ini saudara membuat kita optimis. Amin. Di dalam Roma 8:15-16. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadi kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Abah, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Beri tepuk tangan dulu untuk Tuhan kita. Haleluya. Mari kita kuburkan yang menurut Tuhan itu cacat, yang gak benar tuh kuburkan. Supaya kita itu bisa melayani dengan murni. Ya. Jangan saudara ukur bahwa, maaf saudara, ini sesuai firman kan. Lumpuh berjalan, buta melihat, tuli mendengar. Bukan tuli melihat, bukan begitu. Lumpuh mendengar, bukan lumpuh berjalan. Tuli mendengar, buta melihat. Pendaraan berhenti. Hebat gue. Tidak. Jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Itu karena Tuhan. Karena Tuhan. Karena Tuhan. Perbaikin mesbahmu terus. Ya. Kalau engkau tidak memperbaiki mesbahmu, cacat di hadapan Tuhan. Jangan kau klaim, Tuhan saya sudah menyembuhkan orang ini. Oh bla 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 kata Tuhan. Nggak kenal, pergi. Kemana Tuhan suruh pergi? Ke tempat siksaan yang lebih dalam lagi. Tolak dalam nama Yesus. Ingat saudara, rohani kita ada dalam tubuh kita. Hati kita dalam tubuh kita. Jaga tubuh kita. Karena bait Roh Kudus, di mana tempat Roh Kudus tinggal di sini. Kita harus mempersembahkan tubuh kita untuk apa? Kemuliaan Tuhan. Karena kita sudah diberi harga lunas, telah dibayar oleh salib Yesus, darah Yesus. 1 Korintus 6 ayat 19-20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri,
sebab kamu dibeli dengan harga telah lunas dibayar, karena dimuliakan Allah dengan tubuhmu. Ingat, tubuhmu jangan kau sembarangan pakai. Ya, saudara, jangan pakai siasat-siasat yang tidak benar. Roh yang hidup dalam tubuh bukan semata-mata untuk kesenangan daging kita. Hati, saya ingatkan. Ya, saya ingatkan. Jangan kau cari kepentingan ya untuk membahagiakan manusia duniawi, tubuh. Kau menyakitin Tuhan dengan menyakitin istrimu, menyakitin suamimu, kau minta cerai istrimu, minta cerai suamimu untuk mengincar seseorang yang bisa memberi kau hidup yang lebih layak lagi. Salah. Yang bisa memberi layak lagi adalah Tuhan. Ada apa-apa ngadu sama Tuhan. Pekerjaan Tuhan itu tepat, bukan cepat, tepat, tunggu. Hati-hati, ini sering terjadi nih. Ya. Diceraikan istrinya, diceraikan suaminya. Enggak taunya apa, ngincer satu. Anggap aja dapat, naik layak. Berkenan nggak di hadapan Tuhan? Tidak. Hati-hati, tubuh kita jangan dipakai sembarangan. Jangan dipakai sembarangan. Demi apa? Kejayaan, kepopuleran, demi bisnis saya. Demi apa? Demi apa? Demi apa? Barang-barang yang bermerek. Penampilan-penampilan. Bukan saatnya lagi saudara ini. Bukan saatnya lagi. Kita masih diberi umur panjang, badan yang sehat, muliakan Tuhan. Bahwa tubuh adalah bait Allah. Roh Kudus ada di tempat itu. Roma 6 ayat 12 yang terakhir. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginan. Dan jangan kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkan dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkan anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Ya. Terima aja lah saudara. Wah, ini Pak Pendeta ini nyendir saya ini, kesinggung saya. Rugi saudara. Saya nggak ada sendir-sendiran, khotbah itu tidak boleh nyendir. Rugi saya. Ini firman. Untuk saya, untuk keluarga saya, untuk saudara, untuk keluarga saudara. Supaya kita ada di kerajaan Allah. Tuhan berkati. Beri tepuk tangan yang luar biasa untuk Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, aku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Nantikan Bapa Allah Maha Kuasa. Saudara sendiri katakan, ku nanti Engkau Tuhan. Bapa, inilah suara anak-anakmu menantikan. Oh ya Allah, ku nantikan Kau. Sama-sama
ini. Mari kita sembah Dia. Sucikan, pulihkan hatimu. Sucikan, pulihkan hatimu. Aku akan melihat kemuliaan Allah. Kepada Tuhan, mendekatlah, minta jamaah Tuhan, minta Tuhan jamaah saya. Mari hamba Tuhan. Baik yang di GB ikut maupun yang ada di Taman Mini maupun di cabang-cabang yang lain di Raid 1. Merendahkanlah dirimu. Jangan keraskan hatimu seperti bangsa Israel yang dipimpin Musa. Bertobatlah ya hari-hari akhir. Hari-hari akhirmu. Saya katakan pada saudara, katakan pada dirimu, inilah hari-hari akhir saya, supaya kita siap-siap. Kapan saja Tuhan datang, kapan saja kita dipanggil Tuhan, kita keadaan benar di mata Tuhan. Kita mati di dalam kebenaran firman Tuhan. Maka itu kita katakan, ini hari-hari akhir saya Bapa. Beri saya roh gagah perkasa, Roh Kudus. Memberi saya kemenangan. Makasih ya Bapak. Pengharapan-Mu turun atas kami. Yesus. Pengharapan-Mu turun atas kami. Yesus. Yesus, Yesus, Dia hadir. Dia hadir juga di Bali. Di gereja yang ada di Bali, di GP Kuta, Dia hadir juga di sini. Katakan Tuhan, urapi saya sama saya. Sama memberi kemenangan buat saya. Haleluya. Segala tantangan masalah yang saya hadapi Tuhan, saya tidak tawar hati. Hati saya tenang teguh. Ada suara Tuhan. Saya perkatakan dalam mulut saya, dalam hati saya. Haleluya. Terima kasih ya Bapak.
kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kesempatan ini kami tidak akan sia-siakan Bapakku. Kami mau hidup berkenan di hadapan-Mu Bapa. Mari saudara minta ampun pada Tuhan sebelum perjamuan kudus dijalankan. Ampun pada Tuhan. Ampuni. Ampuni Tuhan. Kami pakai tubuh kami. Kepopuleran, ketenaran, kecemaran. Ampuni. Biar tubuh kami pakai untuk meninggikan, memuliakan Engkau Bapa. Biar rohmu semakin kuat, semakin gagah perkasa. Membawa roh kami hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Ampuni Tuhan, ampuni. Yesus. Yesus, Bapa. Haleluya, haleluya. Makasih. Kuduskan Tuhan perjamuan kudus ini. Sucikan Tuhan dengan darah dan hati. Sucikan Tuhan dengan darah. Kami akan menerima darah dan tubuh-Mu Tuhan. Biar roti anggur yang kami akan terima, darah dan tubuh-Mu. Sucikan dengan darah-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Sucikan hamba-Mu para pelayan dan berkejemaat dengan iman. Mereka yang di rumah, di gereja, yang sakit, mereka menerima perjamuan kudus, menerima darah anak domba Allah. Mulai pilu-pilu Yesus, penyakit disembuhkan dalam nama Yesus. Yang gelap dibawa oleh terang Kristus, yang lemah dikuatkan, yang bimbang diteguhkan. Diberkatilah orang yang taat dan setia. Kami siap untuk menerima perjamuan ini dalam nama Yesus. Haleluya. Katakan, katakan. Beri tepuk tangan. Silakan duduk saudara. Perjamuan dijalankan setelah menerima perjamuan. Saya undang saudara yang di rumah, di gereja, langsung bangkit berdiri dan saudara berdoa secara pribadi supaya Tuhan mendengar doa saudara. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja.
hati ya saudara. Fokus dengan perjamuan ini supaya kita diberkati Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti tak pecah-pecahkan adalah persetujuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Demikian juga mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimaterai darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atas kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari saudara katakan terima kasih Tuhan. Ucapkan saudara. Ucapkan terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Bapa, kami semua kembalikan kepadamu. Terima kasih atas wejangan nasihat-Mu ya Bapa. Menegur kami mau taat dan setia. Ampuni dosa kami semua ya Bapa. Kelemahan-kelemahan kami Tuhan. Tutup Tuhan. Jangan ada celah-celah iblis mau menelan kami. Terima kasih ya Bapa. Kami sudah akhirin Tuhan firman Tuhan. Biar Roh Kudus bekerja. Firman Tuhan dimateraikan dalam hidup kami. Dan sebentar lagi anak-anak-Mu akan mengembalikan milik-Mu. Baik melalui transfer rekening gereja di GBI Taman Square maupun GBI Kute. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami yakin bagi orang yang mengembalikan milik Tuhan, Tuhan akan berkati 100 kali lipat. Kami tidak pernah kekurangan mengembalikan 1/10. Tunggu waktu Tuhan yang tepat, Tuhan akan kembalikan 1/10 itu menjadi 100 kali lipat. Berkati anak-anak-Mu Tuhan yang tidak ada lagi kekurangan. Bagi orang yang belum dapat pekerjaan, Tuhan berikan lapang pekerjaan. Berikan Tuhan penghasilan ya Tuhan. Tuhan cukupi, Tuhan penuhi Tuhan keperluannya di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Bapak, roh maut, malapetaka, segala roh kemiskinan, kecelakaan, penipuan orang-orang jahat kami tolak, kami hadik di dalam nama Yesus. Tidak akan Tuhan masuk dalam kehidupan kami dan keluarga kami dan dunia kerja kami.
Terima kasih Bapa. Terimalah persembahan perbuatan anak-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat yang terbaik dari Tuhan. Kita buka hati kita buka tangan kita di hadapan Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, ulanglah dan bawalah berkat kemenangan, berkat kekudusan, berkat keberhasilan, berkat keberuntungan, berkat keselamatan, bahkan berkat Abraham, Ishak, dan Yakub, dan shalom dari Allah Bapa kita di surga melalui Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus. Mulai saat ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan yang permai. Bagi kita, setiap orang percaya yang sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.